Om Swastiastu. Halo semua, sebelum kita mulai masuk ke pemaparan materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan saya Niko Mangayu Purnamawati dengan NIM 2102014273 dengan absen 13. Perkenalkan, saya Niko Mangsri Yuliastini dengan NIM 2102014274 dengan absen 14. Baik, perkenalkan nama saya Yudha Bagus Putu Parwana Putra dengan NIM 2102014320 dan absen 30. Perkenalkan, nama saya Gustiayu Made Kumang Cipta Dewi, NIM 2102014356, absen 40. Baik, jadi itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke subpokok bahasan. Di sini ada beberapa subpokok yang akan dibahas, yaitu ada pengertian dan jenis kredit, prinsip pemberian kredit, prospek pemberian kredit, jaminan kredit, fungsi bank umum, serta jasa bank umum. Nah, jadi untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kredit. Nah, untuk kalian semua pasti sudah tidak asing lagi ya dengan namanya kredit dan manfaat serta kegunaannya. Jadi, kredit itu berasal dari bahasa Latin yaitu creder, yang artinya kepercayaan akan kebenaran, atau credo yang berarti saya percaya. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Jadi sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan jika nasabah menunda pembayaran atau tidak mampu membayar kredit, maka bunganya akan semakin besar, sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tidak hanya bunga, tapi jumlah dana yang harus dibayar juga semakin bertambah besar. Kondisi seperti itu biasa disebut dengan kredit macet. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis kredit. Di sini ada 3 jenis-jenis kredit. Yang pertama ada jangka waktu, yang kedua ada sifat penggunaan, yang ketiga ada keperluannya. Berikut penjelasan dari masing-masing yang pertama berdasarkan jangka waktu, kredit jangka pendek. Kredit yang diambil dengan tenggang waktu pengembalian kredit tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit modal kerja perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua ada kredit jangka menengah, kredit yang diberikan jangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contohnya kredit investasi untuk pembelian kendaraan, KMK untuk konstruksi. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contohnya yaitu kredit investasi untuk pembangunan pabrik hotel dan jalan tol. Berikutnya ada berdasarkan sifat penggunaan. Di sini ada 2. Yang pertama ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya pribadi, seperti pembelian kendaraan pribadi, membayar tagihan rumah atau alat elektronik seperti kartu kredit, kredit perumahan, kredit mobil, dan kredit handphone. Yang kedua ada kredit komersial, yaitu kredit yang oleh nasabahnya atau perorangan atau badan usaha dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha seperti kredit mikro, kredit usaha kecil, kredit usaha menengah, dan kredit koperasi. Berikutnya ada berdasarkan keperluan. Di sini ada 3. Yang pertama, kredit modal kerja. Kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Jangka waktu kredit ini biasanya dalam jangka pendek. Contohnya, pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, modal kerja, pemasaran, dan untuk operasional lainnya. Yang kedua ada kredit investasi. Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang, modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,
modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendiri proyek yang akan ada. Yang ketiga ada kredit pembiayaan proyek. Kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Berikutnya ada prinsip pemberian kredit. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada karakter. Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Indikasi lain yang seperti bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak dapat fasilitas hutang dagang. Yang kedua ada capacity atau kapasitas. Bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya? Indikator yang dianalisis bank. Yang pertama, managerial capacity. Dalam hal ini, bank akan mencoba menganalisis kemampuan manajerial debitur melalui bagaimana pengalaman debitur dalam mengelola usaha serta bagaimana pengembangan usaha selama ditangani yang bersangkutan. Yang ketiga ada kapital atau modal. Diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak atau tidak. Yang keempat ada kolateral, jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya daripada kredit yang diberikan. Analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur one prestasi. Yang kelima ada condition atau kondisi. Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruh atas kondisi ekonomi. Terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi bank diantaranya jika terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Kemudian jika persaingan industri sejenisnya sangat ketat, hingga terdapat hal-hal yang mengganggu prospek usaha. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan subbab atau materi dari prinsip pemberian kredit, di mana dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu ada personality, di mana kepribadian dari calon peminjamnya yang mengajukan kreditnya. Kemudian ada party, calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan,
yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya, pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada purpose, tujuan dari calon peminjam, atau tujuan peminjam untuk mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Kemudian ada prospek, bagaimana sih prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Kemudian payment, di mana pihak kreditur akan mengukur bagaimana kemampuan bayar atau memenuhi kewajiban dari calon peminjam. Kemudian ada profitability, di mana pihak bank akan melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian ada protections, mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Nah, saya akan melanjutkan tentang subbab prospek pemberian kredit. Nah, apa sih itu prospek? Yaitu untuk menilai harapan ke depannya, terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak mengandung prospek yang cerah sebaiknya ditunda karena akan menyulitkan bank nantinya. Pemberian kredit adalah kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan bank. Sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas perkreditan. Adapun tujuan dari prosedur pemberian kredit ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pinjaman, yang pertama adalah mengumpulkan data, proses standarisasi data keuangan, analisis vertikal, dan analisis horizontal. Nah, selanjutnya ada subbab jaminan kredit. Nah, secara umum, jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pasal 24 poin pertama menyebutkan bahwa Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur. Nah, adapun kegunaan dari jaminan poin yang pertama adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut. Apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian ada poin B yang menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dan atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri ataupun perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Kemudian ada poin C, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur atau pihak ketiga yang ikut tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Nah, dalam jaminan kredit memiliki dua jenis jaminan. Yang pertama ada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Di mana jaminan perorangan atau jaminan pribadi atau personal guarantee, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhi kewajiban di debitur. Jaminan ini dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Kemudian ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur.
dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Selanjutnya ada subbab fungsi bank umum. Nah, pada dasarnya fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial mediations. Dana yang ada di masyarakat atau unit surplus dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat, individu atau perusahaan yang membutuhkan atau disebut dengan unit defisit. Di sini, bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus tadi dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Nah, fungsi mendasar dari bank umum adalah sejalan dengan pengertian bank, yaitu berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau sektor real atau dunia usaha yang memerlukan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun peran dan fungsi bank umum yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta, nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan uang. Menciptakan uang dalam hal ini, uang giral yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahan bukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, penerimaan setoran, transfer uang, dan clearing. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan. Menghimpun dana masyarakat, dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan giro, deposit berjangka, dan sertifikat deposito. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal, kesulitan-kesulitan dalam transaksi antar negara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan sistem moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kelima, penyimpanan surat berharga. Sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga, perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. Yang keenam, memberikan jasa-jasa lainnya. Memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Di Indonesia, memberikan jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM, anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine, dan pembayaran gaji karyawan. Kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari nasabah. Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank umum adalah menghimpun dana nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, sertifikat deposit, deposit berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Salah satu tugas bank umum adalah sebagai tempat penyimpanan dana serta barang berharga milik nasabah. Bank umum adalah penyediaan layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang seperti surat penting. Yang ketiga, memberikan layanan kredit. Kegiatan bank umum berikutnya yang juga merupakan produk bank umum adalah layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuan sendiri. Yang keempat, memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola dana yang dimiliki, bank umum melakukan kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Selanjutnya, jasa bank umum. Pertama ada surat kredit berdokumen atau letter of credit atau LOC. Janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary atau membayar atau menerima draft.
mengizinkan bank lain untuk membayar atau menerima atau mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Yang kedua ada bank garansi. Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin atau dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan mengalami wan prestasi. Yang ketiga ada inkaso. Memberikan kuasa pada bank oleh nasabah atau baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga baik yang berdokumen ataupun yang tidak berdokumen yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan atau pembayar atau yang tertarik yang berada di tempat lain atau dalam atau luar negeri menyetujui pembayaran. Yang keempat ada clearing, memudahkan proses penyelesaian transaksi keuangan dan menjamin keamanannya. Yang kelima ada transfer. Kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Yang keenam ada safe deposit box. Fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank atau kepentingan nasabahnya. Yang ketujuh ada uang elektronik atau stored value card. Alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu yang penggunanya harus menyetorkan sejumlah uang atau top up terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam bentuk saldo. Uang elektronik terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama bebas chip atau jenis ini umumnya berbentuk kartu. Yang kedua ada berbasis server, jenis ini umumnya berbentuk aplikasi yang diinstal pada smartphone. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Santi.